Hello guys, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini bersama-sama kita akan membahas penipuan terbaru yang makin marak ditemui. Modus penipuan melalui aplikasi berbagai pesan WhatsApp kembali marak. Ada beragam modus penipuan yang dilancarkan orang yang tak bertanggung jawab. Modus ini terus muncul dalam berbagai bentuk dan berubah seiring waktu. Salah satunya adalah penipuan tiket konser Coldplay, yang menurut Kompas kerugiannya mencapai 227 juta. Lantas bagaimana cara mengetahui modus penipuan di WhatsApp agar kita dapat waspada dan mencegah hal itu terjadi? Berikut tim warnetku buatkan rangkuman mengenai modus penipuan tersebut dan cara menghindarinya. Simak ulasan berikut ini. Untuk Anda yang sudah terlanjur klik tautan tersebut bisa simak video ini. Apa yang mesti dilakukan jika terlanjur klik link chat WhatsApp penipuan? Link ada di deskripsi. 1. Tautan undangan digital. Anda perlu berhati-hati apabila mendapat pesan yang meminta untuk membuka tautan undangan digital. Misalnya undangan pernikahan. Biasanya setelah pengguna membuka undangan tersebut, mereka diminta untuk mengkonfirmasi kehadiran atau merespon melalui tautan yang sebenarnya membuka pintu bagi para penipu untuk mencuri data pribadi. Pengguna dapat menghindari modus ini dengan tidak membuka undangan pernikahan dari sumber yang tidak dikenal. Selain itu, setiap undangan sebaiknya diverifikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan sebelum memberikan tanggapan atau informasi pribadi. 2. Kenaikan biaya transfer rekening. Modus penipuan kenaikan biaya transfer adalah modus penipuan di mana penipu mencoba untuk meyakinkan korban agar membayar biaya tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Modus ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui pesan teks, email, atau panggilan telepon. Modus ini dapat dihindari dengan memverifikasi informasi secara langsung melalui situs web resmi bank atau melalui sumber yang dapat dipercaya. Waspadai pesan yang meminta konfirmasi dengan tekanan waktu atau ancaman pemotongan otomatis. 3. Modus kurir. Waspadalah terhadap penipuan yang menggunakan nama kurir. Korban penipuan ini biasanya mengunduh gambar yang diklaim sebagai foto paket. Cara ini bertujuan untuk mengambil one-time password atau OTP yang dikirim melalui SMS yang beresiko membobol saldo di mobil banking. Untuk menghindarinya, pengguna dapat menggunakan sumber resmi untuk memverifikasi informasi pengiriman. Jangan mengenalkan nomor telepon atau alamat email yang diberikan dalam pesan yang mencurigakan. Alih-alih cari informasi, kontak langsung dari situs web resmi kurir atau penjual. Penipuan modus kurir ini juga bisa via telepon. Saya minggu lalu beberapa kali mendapat telepon dari PT Pos Indonesia. Suara mesin menginformasikan ada paket yang belum diambil dan silakan tekan tombol 8 untuk informasi lebih lanjut. Hanya saya pikir rajin banget PT Pos Indonesia teleponin pelanggan. Mbok ya langsung saja barang tersebut dikirim. Beres. 4. Surat tilang online. Modus ini biasanya menyebarkan penipuan tilang melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan file aplikasi palsu sebagai surat tilang online. Mereka berpura-pura menjadi polisi dan memberikan informasi palsu tentang denda tilang elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Biasanya pengguna diminta untuk mengunduh aplikasi tersebut dan mengisi data. Untuk menghindarinya, Anda tidak perlu membuka tautan atau mengunduh file dari pesan yang mencurigakan. Verifikasi informasi secara langsung dari sumber resmi seperti situs web polisi atau layanan tilang yang sah. Dan ingatlah bahwa surat tilang resmi tidak akan dikirim melalui WhatsApp. 5. Modus promo menggunakan link. Penipuan di WhatsApp juga bisa berkedok sebagai promosi. Biasanya korban akan terpancing oleh promo menarik yang sebenarnya mengarahkan mereka ke tautan phishing
yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi di ponsel. Pengguna dapat menghindari hal ini dengan selalu waspada terhadap pesan-pesan yang mencurigakan dan selalu memverifikasi identitas pengirim sebelum melakukan tindakan apapun. Selain itu, aktifkan fitur keamanan dua faktor pada akun WhatsApp Anda untuk lapisan keamanan tambahan seperti ini. Penipuan tiket konser. Pada tahun 2023 ini, semakin banyak musisi dari berbagai negara yang menyelenggarakan konser di Indonesia. Antusiasme para fans kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menipu. Biasanya sasaran empuk komplotan penipu ini adalah fans yang panik karena tidak kebagian tiket. Modus yang satu ini cukup sulit untuk dideteksi, karena mereka tetap bisa melancarkan aksinya meski kita sudah meminta jaminan KTP atau foto bukti etiket. Mereka dapat mencuri atau mengedit foto KTP dan etiket orang lain, atau tetap nekat menipu meski itu benar-benar identitas dan informasi asli. Akan tetapi beberapa upaya di bawah ini cukup membantu. Temukan tanda-tanda mencurigakan dari mereka. 1. Cek nomor telepon di Get Contact atau Truecaller. 2. Cek nomor rekening di Cek Rekening ID. 3. Hindari membayar ke nomor e-wallet karena sulit untuk diinvestigasi. 4. Cek riwayat username Instagram atau Twitter. Lalu investigasi lebih lanjut apakah username tersebut saat ini maupun yang terdahulu pernah terlibat kasus penipuan atau tidak. Sebagai penggemar setia, kamu pasti ingin melakukan apapun semampumu untuk bertemu dengan artis idola Anda. Namun dengan penipuan yang semakin marak ini berikut beberapa anjuran untuk kita. 1. Jika ingin membeli lewat jasa titip, minta rekomendasi teman yang sudah pernah menggunakan jasa terpercaya. 2. Jangan panik buying, apalagi jika hari H konser masih cukup lama. Saat kita panik, kita tidak akan bisa menimbang segala hal secara rasional. 7. Tawaran pekerjaan freelance. Modus penipuan terbaru selanjutnya adalah tawaran freelance dengan bonus menggiurkan. Awalnya korban akan dihubungi oleh pelaku yang berpura-pura sebagai recruiter melalui pesan WhatsApp. Setelah mengerjakan beberapa tugas, pertama, tidak ada hal yang mencurigakan. Mereka benar-benar mengirim uang untuk bayaran tugas yang kamu selesaikan. Inilah yang membuat korban semakin percaya. Namun mereka kemudian akan memintamu untuk mengirim deposit. Semakin tinggi deposit, semakin pula bonus yang mereka janjikan. Tentu ini hanyalah janji-janji manis belaka. Mereka akan terus mendorongmu untuk melakukan deposit lebih dari satu kali dan tidak akan pernah memberimu bonus sepeser pun. Modus seperti ini juga pernah dilakukan oleh affiliate marketplace. Jadi teman saya cerita pertama dia disuruh ngirim sejumlah uang, lalu orang tersebut akan mengirim 3 kali lipat dari jumlah yang ditransfer. Pertama 50.000 langsung dikirim 150.000. Lalu dia harus mengklik-klik beberapa tombol, setelah itu kirim lagi 500.000 langsung dikirim 1 juta. Dan saya pikir ini akan terus dan makin bertambah. Percaya atau tidak, ketika uangnya sudah besar, tidak akan ada pengembalian dana untuk Anda. 8. Pura-pura membeli di toko online. Apakah kamu memiliki bisnis online? Hati-hati, ada beberapa penipu yang menyamar menjadi konsumenmu. Mereka akan menghubungi lalu berpura-pura ingin membeli beberapa barang. Setelah menanyakan nomor rekening, pelaku akan mengirim sebuah screenshot formulir pembayaran. Ini berarti Anda sudah mengirim data pribadi Anda yang sebenarnya secara marketplace itu tidak diperbolehkan. Anda mengirim nomor kontak Anda yang tidak diperbolehkan oleh marketplace. Jadi ketika terjadi penipuan, marketplace juga akan lepas tangan karena semua transaksi di luar kendali mereka.
Guys, di dalam screenshot tersebut terlihat seakan-akan kamu harus memberitahu nomor kartu debit agar pelaku bisa mengirimkan sejumlah uangnya. Padahal informasi nomor kartu sama sekali tidak diperlukan. Nomor kartu tersebut kemudian akan mereka salah gunakan untuk membobol saldo rekening tabunganmu. Screenshot berupa gambar tersebutlah yang cukup mengecoh karena benar-benar terlihat seperti tampilan aplikasi mobile banking. Padahal bisa saja itu merupakan desain buatan untuk mengelabui para korban. 9. Link phishing. Modus penipuan terbaru yang juga sering dilakukan secara online adalah penyebaran link phishing. Sebenarnya modus ini sudah sering ditemui sejak lama. Namun belakangan ini pelaku mulai kembali bermunculan lagi. Untuk menjerat korban, pelaku akan berpura-pura membagikan link berupa hadiah seperti saldo e-wallet. Siapa yang tidak akan tergiur ketika tiba-tiba diberi uang secara cuma-cuma? Saat diklik akan muncul halaman yang benar-benar menyerupai tampilan website atau aplikasi brand terkait. Setelah itu kamu akan diminta memasukkan nomor HP dan PIN untuk menebus hadiah. Dari sinilah penipu akan melancarkan aksinya untuk mengakses akun dompet digital kamu lalu mencuri uangmu. 10. Link tagihan BPJS Kesehatan atau PLN. Sama seperti modus-modus sebelumnya, namun kali ini adalah mengirim link tagihan BPJS Kesehatan ataupun tagihan listrik PLN. Dalam modus ini, penipu mengirim korban dengan informasi palsu tagihan BPJS Kesehatan atau PLN yang sudah keluar dan harus segera dibayar. Berbarengan dengan informasi palsu itu, pelaku mengirim link tagihan BPJS Kesehatan penipuan. Atau dalam kasus ini, BPJS akan ditutup karena over limit pemakaian obat. Jadi ada banyak versi yang Anda harus cek lagi kebenarannya. Yang terakhir seperti ini, teman saya ditelepon yang mengaku orang BPJS dan akhirnya dia menceritakan share di grup-grup WhatsApp. Guys, demikian beberapa modus penipuan terbaru, terutama yang ditemukan secara online. Selalu berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan orang lain. Walaupun ini sudah banyak, ada 10, tapi modus-modus mereka akan terus berkembang. Dan kadang kita sulit mendeteksi. Jangan sembarangan memberi informasi sensitif kepada orang lain, seperti PIN, password, kode OTP. Para penipu selangkah ada di depan kita. Mereka kreatif dan pintar memanfaatkan ketidaktahuan pengguna. Entah link apapun, untuk mengurangi resiko penipuan di WhatsApp, penting bagi pengguna agar selalu waspada. Tidak membagikan informasi pribadi dengan sembarang orang. Memverifikasi keaslian pesan atau tautan sebelum mengklik. Dan mengaktifkan fitur keamanan yang disediakan oleh platform pesan tersebut. Bagaimana pengalaman Anda? Pernah mendapat WhatsApp dan terlanjur mengklik tautan atau link yang dikirim? Silakan tulis pendapat dan sharing Anda. Dengan banyak yang sharing pengalaman diharapkan gerak penipu semakin dipersempit. Dan kita berharap pihak berwenang bisa mengatasi penipuan-penipuan ini secepatnya. Sehingga rakyat bisa lebih tenang dan sejahtera. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.